Ya, tentu bisa disempurnakan lebih baik lagi. Saya puas untuk hari yang tingkat sekarang ini, saya puas. Tapi untuk yang ke depan tentu saja bisa disempurnakan kembali. Kalau Ibu melihat kekurangannya apa? Ada, tetapi tentu saja rahasia. Nanti Tidak ada bisa penambahan. Untuk debat kedua gimana? Ada wejangan harapannya apa? Pasti. Jangan lupa ya, Pak SBY itu 2 kali jadi presiden. Mempunyai pengalaman. Dan pengalamannya diturunkan kepada putranya. Biarkanlah berdoa di rumah. Hotel Bidakara seperti apa sekarang? Apakah para pasangan calon sudah pulang, sudah meninggalkan Hotel Bidakara saat ini? Ketiganya, Rory, telah meninggalkan Hotel Bidakara atau Bidakara Tower pada malam hari ini. Kami memantau satu persatu seperti Anies dan juga Sandi, pasangan calon nomor urut 3 ini tadi melewati pintu utama tepat di belakang saya, lalu sempat berbincang dengan rekan media. Kemudian untuk Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni sempat transit terlebih dahulu di ruang VVIP lalu keluar melalui pintu VVIP, sedangkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat melewati salah satu pintu di bagian belakang Hotel Bidakara. Namun kami sempat menemui beberapa dari pasangan calon ini termasuk Anies dan juga Sandi yang tadi sudah kami tayangkan informasinya. Namun terkait dengan keberadaan Basuki Cahayapurnama yang tadi melewati pintu yang berbeda dari wilayah Bidakara ini, kami sempat meminta pendapatnya. Dan juga kami sempat menemui salah satu tim sukses utama dari pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ani Yudhoyono, yang keduanya pada dasarnya menyebutkan puas dengan jalannya debat perdana atau debat publik dari Pilkada DKI Jakarta 2017 malam hari ini. Meski demikian ada sedikit yang secara khusus disampaikan oleh Ahok bahwa sebagai petahana memang sejumlah program dan kebijakan yang telah dijalankannya bersama dengan Jarod Saiful Hidayat sempat dikritik sangat tajam. Namun Ahok berharap di debat-debat berikutnya agar bisa berlangsung lebih bermutu lagi debat kedua dan juga debat ketiga. Untuk rangkaian wawancara kami ini akan kami tayangkan untuk pemirsa agar lebih dipahami. Kami awali dari Basuki Cahayapurnama dan kemudian Ani Yudhoyono. Debat udah lega, klarifikasi. Ya kita mah lega, nggak lega, biasa aja sih ya. Yang penting kan kami senang ada debat. Kami pikirkan kalau ada orang pengen jadi gubernur, tentu dia akan mengoreksi kelemahan-kelemahan kami. Lalu dia akan mengajukan program yang lebih baik daripada kami. Tapi yang terjadi tadi debat tadi kami melihat ini bukan mengoreksi, ini membangun opini yang salah. Misal contoh, bilang Transjakarta nggak ada yang mau naik. Dia nggak tahu kita naik 32% satu tahun. Jadi tahun 2015 sampai 2016 ini, Transjakarta tadi dengan angkutnya 8 jutaan, sekarang sudah 11,58 juta. Kita udah nambah rute sampai 55 rute baru. Nah itu kan contoh-contoh yang itu seolah-olah kita ini nggak suka orang miskin. Jessica sama Sandi ada informasi next. Saya kira itu saja. Ya, makasih ya. Performanya Mas Agus untuk pertama kali debat, puas nggak sih? Ya, tentu bisa disempurnakan lebih baik lagi. Saya puas untuk hari yang tingkat sekarang ini, saya puas. Tapi untuk yang ke depan tentu saja bisa disempurnakan kembali. Kalau Ibu melihat kekurangannya apa sih? Ada, tetapi tentu saja rahasia. Nanti Tidak ada bisa penambahan. Untuk debat kedua gimana? Ada wejangan harapannya apa? Pasti. Jangan lupa ya, Pak SBY itu 2 kali jadi presiden. Mempunyai pengalaman. Dan pengalamannya diturunkan kepada putranya. Biarkanlah berdoa di rumah. Rory, terkait dengan situasi terakhir di Bidakara Hotel saat ini, kami memantau seluruh persiapan untuk mengakhiri teknis debat dalam Pilkada DKI 2017 yang perdana ini sudah usai dilakukan oleh seluruh panitia termasuk KPUD DKI Jakarta. Kami tadi menemui Ketua KPUD DKI Jakarta mengatakan seluruhnya berjalan lancar termasuk pengamanan. Seluruh personil dari kepolisian yang juga di-backup oleh sejumlah tim pengamanan, jumlahnya sekitar 1.700 sudah bubarkan diri, lalu kemudian juga Kapolda sudah meninggalkan tempat ini. Informasi terakhir bahwa debat kedua rencananya masih akan dilaksanakan di Bidakara Hotel, dan tentunya
itu akan berlangsung 1 minggu ke depan, dan ini juga sesuai dengan keinginan dari 3 pasangan calon yang telah dirangkum oleh pihak pengaman, dalam hal ini adalah Kapolda Metro Jaya. Demikian sementara informasi dari Bidakara, Rodi Asyari. Rifai Pamone dari Hotel Bidakara, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan salah satu pendukung pasangan nomor urut 1, Kang Deddy Yusuf. Sekarang saya akan... Sebenarnya nyambung, kalau menurut Anda. Bang Sandi, Anda lihat seperti apa? Iya, yang pertama itu kan persoalannya adalah persoalan hukum itu. Dana bergulir itu pernah diberikan oleh Pemprov DKI beberapa masa yang silam, 5 juta per unit usaha. Nah, sekarang ada paslon yang ingin memberikan 50 juta per unit usaha. Nah, pada saat dana itu diberikan 5 juta per unit usaha, itu tunggakan yang kemudian diaudit oleh BPK besarnya 108 miliar rupiah yang harus diberikan atau diganti oleh masyarakat penerima itu. Oleh karenanya, kami menilai bahwa dalam program OKOC tadi itu, yang diinikan oleh paslon nomor 3, dana bergulir jangan diberikan oleh APBD atau pemerintah. Pemerintah memfasilitasi agar dana-dana yang ada di bank, di KUR, dan lain sebagainya, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena pemerintah nggak expert kok dalam hal dana bergulir ini. Yang mengasistensi, yang menilai, yang mengevaluasi, yang mendampingi, itu akan rentan untuk disalahgunakan. Tapi saya nanyanya sebenarnya menurut Anda itu jawabannya nggak nyambung atau enggak gitu? Kalau itu ya, saya setuju dengan Anda setuju, Anda tetap setuju. Oke, saya akan, Bang Bestari, saya nggak tanya ke Anda dulu, saya akan tanya ke panelis. Baik, Mas Philip, kalau Anda lihat kalau ini rasa memang 3-3-nya maju, atau 1 lawan 2, atau seperti apa dalam debat tadi? Saya kira tadi kelihatannya memang 2 lawan 1 ya. 2 pasangan nomor 1 dan nomor 3 sepertinya fokus untuk berusaha mengkritisi incumbent. Tetapi itu menurut saya adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena memang ya incumbent ini punya keuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penantang. Karena sudah berkampanye langsung maupun tidak langsung selama masa jabatan. Dan menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mengherankan. Masalahnya adalah dalam melakukan kritik terhadap incumbent, ada resiko kadang-kadang pemilih itu kemudian bisa melihat apakah kritiknya sudah melewati batasnya. Sehingga pada akhirnya justru simpatinya akan jatuh pada incumbent yang diserang. Yang dikritik. Ya, dan ini saya kira pasangan nomor 1 dan nomor 3 harus hati-hati dalam melakukan kritik terhadap incumbent. Ini rumus yang berlaku bukan hanya di Pilkada Jakarta, tetapi dalam semua pemilihan dalam berbagai level. Oke, Mas Ipang, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari awal sebetulnya awalnya itu ini ada antara incumbent dengan berkontestasi ya, head to head dengan Agus dan Anies. Tetapi belakangan itu semakin cair, pola penyerangannya makin beragam, asimetris gitu. Artinya semakin tidak jelas dan saling sindir. Nah, sebetulnya ini kayak main bola. Pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Nah, sebetulnya Ahok semakin diserang, itu saya lihat makin sulit ya, musuh makin kewalahan gitu. Jadi memang pola penyerangan ini sebetulnya baik, tetapi memang dalam tanda petik ada catatan saya, menyerang jangan simbol fisik orang gitu. Memang harus program, tetapi memang saya tidak sepakat tadi menyerang ke dosen, akademisi ya. Kemudian menyerang bahwa ini hafalan, itu memang kadang-kadang itu lebih kental kepada fisiknya, bukan gagasan, ide dan pikiran. Yang kedua, catatan saya ini terkait Pilpres. Itu yang sangat ini jelas kesannya, pesannya jelas bahwa yang pasti memastikan tidak akan maju lagi nanti untuk melompat ya, ini ibaratnya kutu loncat ya. Yang selama ini kan kutu loncat. Maaf, saya jujur, misalnya Bapak Jokowi dari wali kota kemudian ke DKI loncat Pilpres. Ya. Nah, satu calon yang jujur itu hanya Anies. Yang dua tidak jelas, mengambang. Dan dibuat retorika propaganda yang tidak jelas. Oke, baik. Yang ketiga, yang ketiga, ini persoalan yang penting. Yang ketiga, ada persoalan yang penting Anda sampaikan. Saya harus jeda dulu. Kita lanjutkan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Bunar Sirait di studio. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Rory. Apa kabar? Baik. Anda puas tadi dengan penampilan pasangan nomor urut 2? Secara keseluruhan, kita sesungguhnya sangat puas.
Apa yang membuat puas? Terutama sangat puas juga kepada Metro TV yang sudah menyajikan satu tontonan baru dalam dunia politik ya di Indonesia. Ada banyak orang sekarang untuk membuat acara seperti ini, Anda bisa lihat bertahan sampai dengan jam 12 malam. Ini nggak ada kejadian seperti ini 10 tahun yang lalu. Itu artinya masyarakat sekarang punya begitu banyak harapan sama tokoh politik dan calon pemimpinnya. Kalau tadi Rory tanya apa yang puas, pertama ini seperti proses akuntabilitas. Ini seperti Pak Ahok menunjukkan pekerjaannya yang sudah dilakukan. Kita tentu puas karena dengan tadi Pak Ahok menjelaskan dengan rinci, dengan lugas, kita tahu bahwa Pak Ahok dan Pak Jarod itu kerja. Saya ini sekarang sudah merasakan 4 atau 5 gubernur ada di DKI. Saya warga DKI. Saya nggak ngelihat ada pertumbuhan yang signifikan. Hari ini saya lihat infrastruktur itu sangat jelas ada perubahan. Baik. Ada banyak orang sekarang bisa mengalami fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir seluruh warga Jakarta itu ingin lihat pemimpin yang bukan cuma memberikan janji, tapi memang harapan. Baik. Dan harapan itu sangat terlihat, kita sudah lihat, dan Pak Ahok minta untuk ditambah lagi karena belum bisa diselesaikan seluruhnya. Baik, baik. Jadi hari ini kalau kita tanya apakah puas, saya pikir kita semua puas dan angka-angka menunjukkan bahwa Pak Ahok bisa menimbulkan persepsi publik yang paling baik untuk malam hari. Bang Charles, terima kasih. Pelosong yang meriah untuk Bang Charles Bonar Sirait. Saya kembalikan ke Afi untuk kesimpulan masing-masing. Oke, rupanya durasi memang begitu ketat, tapi saya akan memberikan kesempatan closing statement atau kata penutup dari masing-masing jubir paslon. Silakan dimulai dari Bang Sani terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Mesti diakui bahwa Jakarta ini mengalami beberapa kemajuan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Ahok. Beliau sebagai petahana ini sudah menggunakan kalimat diksi beliau sendiri, sudah telah menampilkan kinerjanya. Tetapi juga publik melihat bahwa banyak kelemahan mendasarnya. Sehingga kalau ada di antara beberapa kritikan, bukti tentang kritikan masyarakat terhadap beliau itu adalah itu demonstrasi yang begitu marak, bahkan disertai dengan konflik sampai jutaan orang turun ke Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Jadi apa? Closing statement Anda? Jadi pasangan Anies Sandi ini hadir siap untuk melengkapi, menyeimbangkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ahok sebagai Gubernur DKI saat ini. Insya Allah Pak Anies Sandi siap untuk memimpin Jakarta. Oke, baik. Closing statement dari Bang Sani. Bang Bestari, silahkan. Ya, terima kasih. Saya rasa ada 3 hal. Yang pertama, Ahok dan Jarot boleh-boleh saja berhenti bicara, tapi tidak boleh berhenti bekerja memperbaiki Jakarta. Itu yang pertama. Kedua, pilihlah pemimpin atau gubernur dan wakil gubernur yang sudah berpengalaman dan bukan penebar janji-janji. Yang ketiga, selesaikan reklamasi agar 12 juta rakyat Jakarta boleh mendapatkan hak mendatangi pantai gratis yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Oke, baik. Silakan. Mas Catur, terakhir. Faktanya, Jakarta itu pertumbuhannya turun, kemiskinan meningkat, indeks kebahagiaannya di bawah Kalimantan, Maluku, kemudian Jambi, Riau, dan lain-lain. Nah, kalau kepemimpinan seperti ini country risk-nya itu meningkat, ya. Investasi sulit. Nah, dari sisi ekonomi, kita butuh sesuatu yang aman. Nah, untuk mengamankan itu, maka dari 3 calon itu, Mas Agus lah yang mempunyai track record untuk itu. Yang terakhir ya. Singkat saja. Cahaya Purnama, kita kan malam ini cahaya purnama ini, ya kan? Cahaya purnama itu hanya memantulkan dari cahaya matahari.
Dan cahaya matahari itu dalam bahasa Sanskertanya namanya Harimurti. Nah, insya Allah Agus Harimurti. Baik, itu closing statement dari para juru bicara masing-masing pasangan calon. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis. Kita akan mungkin berjumpa di debat berikutnya. Para jubir, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi ya tanggal 27 Januari untuk debat kedua. Dan untuk Anda semua yang ada di studio Metro TV, terima kasih banyak.